Terkadang kita memberikan dokumen kepada orang lain untuk memperbaiki atau mengkoreksi, tetapi malah kacau ya. Tabelnya pindah, kemudian hurufnya bergeser, paragrafnya bergeser. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kawan-kawan saya dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di channel Rumah Belajar Koko. Hari ini kita akan membahas sebuah fasilitas ya. Lagi-lagi sebuah fasilitas dari Google Dokumen. Nah, pada satu ketika ya, kita mengerjakan sebuah dokumen, baik itu surat ataupun sejenisnya, tidak luput dari kesalahan. Ya, tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Bisa ejaannya salah, kurang huruf, nominalnya salah, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, ya, kita membutuhkan orang lain untuk mengkoreksi pekerjaan kita, ya, supaya hasilnya ada yang memfilter. Jadi hasilnya itu benar-benar sudah baik. Nah, di Google Dokumen ini memiliki fasilitas untuk bekerja atau meminta kepada orang lain untuk mengkoreksi dokumen kita. Nah, seperti itu tujuannya. Tetapi di satu sisi kita tidak ingin format yang kita sudah bangun, yang sudah kita buat berubah ya karena pengeditan kawan kita ya atau rekan kerja kita yang jauh dengan kita. Nah, ini kita kan bicaranya bekerja secara online ya atau bekerja jarak jauh. Jadi malam hari misalnya gitu kita ingin bekerja bersama ya, kita bisa melakukan hal ini ya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan atau menerapkan fasilitas pengeditan ya dokumen itu. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada mengedit ya. Ini menyarankan atau komentar dan melihat. Kalau mengedit dia adalah sebagai seorang editor. Jadi bisa merubah dari total keseluruhan bentuk atau angka dan sebagainya. Ya, bisa merubah. Namanya editor, dia bisa merubah keseluruhan dokumen. Kemudian yang kedua menyarankan atau berkomentar. Berkomentar ya, dia hanya bisa berkomentar di satu titik saja atau beberapa titik yang dia komentari. Jadi nanti kita akan terlihat apa yang dikoreksi oleh kawan kita tersebut. Nah, yang ketiga adalah melihat. Nah, kalau melihat ini dia tidak bisa berkomentar, hanya bisa melihat saja. Ya, jadi dia hanya bisa membaca, mengamati saja, tidak bisa berkomentar. Nah, fasilitas yang tengah-tengah ini yang memang menurut saya itu adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kita bekerja bareng. Nah, bekerja bareng tanpa harus mengorbankan format yang kita buat. Terkadang kita memberikan dokumen kepada orang lain untuk memperbaiki atau mengkoreksi, tetapi malah kacau ya. Tabelnya pindah, kemudian hurufnya bergeser, paragrafnya bergeser. Nah, kita menginginkan dia hanya berkomentar saja. Bagaimana caranya? Baik, pertama yang kita lakukan adalah kita berbagi dulu. Ya, di atas ada berbagi. Ya, kita klik berbagi, kemudian kita setting yang ini. Jadi siapa saja yang memiliki link. Ya, kemudian yang ini editor kita rubah hanya untuk berkomentar ya.
Oke, sudah hanya untuk berkomentar. Kemudian di sini kita tuliskan tujuan atau email kawan kita. Saya anggap yang rumah data Koko ini adalah kawan kita. Ya, oke. Kita bisa menulis pesan. Tolong dikoreksi. Ditunggu ya. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa memberikan pesan. Nah, yang ini ya, yang di atas ini seperti ini kita rubah menjadi komentar. Kemudian kirim. Iya. Oke. Anggap saja ini sudah kita kirim. Nah, sekarang kita masuk ke email atau ke email teman kita tadi ya, melihat hasil dari kiriman kita. Saya masuk ke browser lainnya. Di sini saya refresh dulu. Nah, sini sudah masuk ya kiriman kita tadi. Kita buka. Nah, pada saat kita ya, kawan kita akan melihat ini dia, melihat Anda sedang menyarankan. Berarti posisi dia di sini adalah hanya berkomentar. Tidak bisa menjadi editor, tidak bisa mengedit. Ya, contoh saya akan mengomentari surat dari kawan saya ya. Misalnya sebuah tabel ya. Misalnya jumlahnya ini salah ya. Ya. Salah nih misalnya ya. Ya jumlahnya misalnya di sini kan ada pegawai ya. Status pegawai PNS, GTY, GTT ya. PNS pegawai negeri, GTY guru tetap yayasan, GTT guru tidak tetap bisa gitu. Oh ternyata guru tidak tetapnya enggak 24 ya. Guru tetapnya adalah misalnya 20 gitu ya. Nah, di sini kita bisa kasih komentar ke kawan kita tadi. Itu tinggal klik, kemudian kita komentar. Jumlah GTT 20. Ya. Kemudian kita klik komentar. Nah, ya. Dia akan ditandai warna kuning. Ya, berarti sudah dikomentari. Kita contohin lagi, misalnya kita rubah, misalnya di sini tulisan multimedia, misalnya gitu ya. Di sini kan ada multimedia, terpisah multimedia. Nah, kita komentari di sini, kita blok, kemudian kita kasih komentar. Oke. Ya. Tulisan atau ejaan ya. Tulisan atau ejaan yang benar. Nah, yang benar adalah multimedia ya, atau tidak dipisah. Nah, seperti itu. Tekan komentar ya. Nah, ini sudah dua komentar ya, kita kasih yang ini kemudian yang ini. Kita tambah satu deh ya biar lebih jelas. Misalnya supervisi misalnya. Supervisi. Nah, ini kita rubah angkanya supaya jangan 6 ya. Kita rubah, kalau kita hapus nggak bisa ya. Di situ kita hapus nggak bisa. Ini saya hapus ya. Ini nggak bisa. JLM jumlah 8 misalnya gitu ya. Kemudian komentar. Oke, sudah berapa komentar ya tadi? 1, 2, 3 komentar. Nah, coba kita lihat ke tempat kita deh ya. Ini kan teman-teman kita ya. Kita masuk ke tempat yang tadi kita buat. Nah, di sini akan terlihat komentar-komentar dari kawan kita sebagai koreksi. Contohnya ini ya, tadi 24. Ya, ini dia ditandai dengan tanda kuning ya. Jadi mengomentari oh ini tanggal 24 ya. Kalau kita klik ini dia akan keluar seperti itu. Jumlah ganti 20. Nah,
Kemudian yang ini multimedia, kita klik, dia akan ada tulisan atau ejaan yang benar adalah multimedia atau tidak dipisah. Contoh, ini contoh. Dan lagi di bawahnya, nah yang ini misalnya jumlahnya 8. Kalau kita klik ini dia akan keluar. Nah, jumlahnya 8. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bisa jadikan bekerja secara cepat. Ya. Jadi kesalahan itu kan bisa timbul dengan lelahnya kita bekerja, kemudian semakin lama kita bekerja, konsentrasi pun akan semakin turun. Dengan fasilitas ini, dengan kita melakukan koreksi bersama, diharapkan menghindari atau memperkecil kesalahan, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh manfaat dari koreksi bersama, ya. Maksud saya di sini adalah kita memanfaatkan fasilitas komentar yang ada pada Google Dokumen untuk koreksi bersama pada Google Dokumen. Saya rasa itu contoh, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi nanti dengan video-video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.